Heho Pop Gengs. Pernah dengar teori konspirasi kan? Teori konspirasi adalah upaya untuk menjelaskan peristiwa berbahaya atau tragis atau yang memicu persekongkolan oleh kelompok-kelompok jahat dan berkuasa dan seringkali bermotif politik sebagai akibat dari tindakan sekelompok orang rahasia. Bagi kebanyakan orang, teori konspirasi itu selalu menarik karena lebih mudah dimengerti dan sangat masuk akal. Tak heran jika teori konspirasi dianggap mudah dipercaya dan selalu bermunculan dan cukup sering dibicarakan. Seperti beberapa teori konspirasi yang sempat viral di tanah air berikut ini. Baik, kita mulai dari Ahmad Dhani yang sempat diyakini telah meninggal beberapa tahun silam dan kini digantikan sama sosok yang mirip sama dirinya. Teori konspirasi mengenai suami Mulan Jameela ini didukung oleh beberapa bukti. Mulai dari style pakaian dan gaya rambut Ahmad Dhani yang dalam waktu singkat mendadak berubah drastis dibanding saat masih bersama Dewa 19. Mungkin bukti ini terasa biasa aja ya, karena pilihan style adalah bagian dari dunia hiburan. Namun nih Pop Gengs, teori konspirasi ini mulai masuk akal saat dikatakan bahwa cukup mengherankan dan perlu ditelusuri mengapa kepribadian Ahmad Dhani yang awalnya hanya fokus dan menciptakan musik keren tiba-tiba begitu getol menggeluti dunia politik sejak pertengahan 2000-an. Sangat kontras kan dengan kepribadiannya yang dulu, kini ia dianggap jadi orang absurd. Kemudian sepulang dari melakukan tur album Laskar Cinta di kota Sydney, Australia di tahun 2007, ayah dari Al Eldul ini ngalamin perubahan total pada karakternya dan ngebuat orang-orang terdekatnya jadi kebingungan. Di saat itulah ia diduga hilang bahkan meninggal dunia dan digantikan oleh orang yang hanya kebetulan mirip aja. Makanya Maya Estianty menggugat cerai suaminya itu setahun setelah pulang dari Sydney. Karena udah menyadari bahwa pria yang ada di hadapannya itu bukan lagi Ahmad Dhani yang asli. Lebih jauh lagi nih, Ari Lasso bahkan menyadari hal itu. Bahwa perangai Ahmad Dhani mulai aneh. Makanya ia memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 dengan menggunakan alasan narkoba. Oh, nah jika benar Ahmad Dhani yang asli udah hilang bahkan udah meninggal, lantas siapakah Ahmad Dhani yang kita kenal sekarang ini? Gak hanya orang sekelas Ahmad Dhani nih yang punya begitu banyak penggemar sehingga menimbulkan teori konspirasi. Namun orang biasa seperti Ibu Sartika pun bisa menimbulkan teori konspirasi. Kamu mungkin pernah melihat video wawancara saat menjadi saksi penemuan mayat dalam gentong ini nih. Ke beras ini teh ada gentong, saya teh mau diambil. Wajah ibu yang belakangan diketahui berprofesi sebagai pengumpul barang bekas ini ternyata cukup sering muncul di TV sedang diwawancarai reporter sebagai seorang saksi. Dengan pakaian, momen dan nama yang beda-beda. Nah karena itulah muncul nih spekulasi yang mengatakan bahwa ibu yang terkadang bernama Sartika, kadang Santi ini adalah seorang intel atau mata-mata pemerintah. Ada juga sih yang bilang bahwa ia sebenarnya adalah saksi bayaran. Sebab dianggap ya gak masuk akal jika ibu ini hidup di lingkungan yang benar-benar problematik dengan berbagai kasus sehingga cukup sering menjadi sorotan media. Namun jika benar lingkungan ibu ini penuh masalah, kenapa hanya ia melulu yang jadi saksi? Tentu yang mengatakan hanya kebetulan patut dicurigai. Dibuka teh, hah? Orang, lo masih hidup? Siapa yang masuk dulu? Selanjutnya, kamu mungkin masih ingat pada tanggal 21 dan 22 Mei 2019 lalu terjadi demonstrasi dan kerusuhan yang berkaitan dengan penolakan hasil perhitungan suara pemilihan presiden Indonesia di tahun 2019. Ada yang masih ingat di hari yang sama? Menkominfo hanya memblokir media sosial Facebook dari perusahaan Mark Zuckerberg. Sedangkan YouTube dan Twitter nggak diblokir sama sekali. Tentu Facebook kala itu ngalamin kerugian yang cukup besar. Namun mengapa pihak Mark Zuckerberg nggak protes? Nah, teori konspirasi yang beredar adalah karena kemungkinan sudah ada kerjasama nih antara pemerintah Indonesia di bawah kepresidenan Jokowi dengan Facebook di bawah kepemimpinan Mark Zuckerberg. Buktinya saat akan maju di periode kedua, Jokowi berani menggandeng Ma'ruf Amin untuk memenangkan suara Jatim dan Jateng. Diduga itu karena tim Jokowi udah memiliki data yang akurat nih dari Facebook. Sementara kubu lawannya kala itu mendapatkan data yang kurang akurat. Kamu tahu kan, kalau saat ini data adalah segalanya dan raw data Facebook itu dianggap cukup akurat.
Karena dua produk Mark Zuckerberg yaitu Facebook atau WhatsApp sudah merekam data penggunanya mulai dari kapan ia bangun, kapan ngecek Facebook, kapan ngecek WhatsApp, tahu lokasi kamu, tahu berita apa aja yang kamu share, bahkan berapa lama waktu yang kamu habisin di WC. Tahu! Padahal saat ini ya, berita yang banyak beredar adalah kubu lawan yaitu Prabowo dituduh melakukan manipulasi demokrasi dengan menyebarkan hoax di internet dan bakal menang di pemilu. Ternyata hasilnya tuh beda 180 derajat. Itu karena selama ini pendukung Jokowi diawasi oleh Big Brother melalui Facebook. Bagaimana menurut kamu, Pop Gengs? Apakah kamu percaya dengan teori konspirasi ini? Baik, kita berpindah ke teori konspirasi yang cukup menarik perhatian belakangan ini. Siapa yang gak kenal sama jebolan Indonesian Idol 2014? Firza, mirip dengan teori konspirasi Ahmad Dhani tadi nih. Firza asli juga disebut-sebut sebenarnya udah gak ada sejak akhir tahun 2016. Lalu di pertengahan tahun 2017 kemudian terlihat kembali ke publik. Namun diduga sebenarnya ia adalah orang yang udah berbeda. Mulai dari warna kedua bola matanya, yang berbeda di tahun 2022 dan 2016 lalu. Lalu, ada tai lalat baru yang muncul di keningnya. Yang paling mencolok adalah sifatnya yang dulu ceria dan humoris, namun kini menjadi lebih pendiam dan serius. Juga saat bernyanyi, style hingga gaya nyanyinya sama kalau mau dibandingin sama sekarang ya udah beda. Ia bahkan beberapa kali kedapatan tampak bingung menjawab pertanyaan saat wawancara. Atau jangan-jangan sebenarnya Firza habis amnesia ya? Atau jangan-jangan lagi nih, muncul lagi nih teori konspirasi baru. Aku jadi keingat sama sebuah drama Korea. Jadi kayak ada pertukaran jiwa gitu. Secara fisik sama, tapi jiwanya udah beda. Bisa jadi ya? Baiklah, kita lanjut saja. Berikutnya ada bahan perbincangan di kalangan penikmat teori konspirasi yang sebenarnya udah cukup lama diperbincangkan, yaitu Bundaran Hotel Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Bundaran HI. Lokasi ini memang menakjubkan. Namun jika dilihat dari atas, bentuknya ternyata menunjukkan seperti simbol Illuminati, seperti the All Seeing Eye atau mata satu. Padahal, mata satu itu dilambangkan sebagai apa? Sebagai Dajjal. Meski begitu, teori konspirasi yang lebih kuat itu adalah Bundaran HI ini memang sengaja dibangun sebagai simbol Freemasonry pada tahun 1961. Nah, bagi yang belum tahu, Freemasonry ini adalah organisasi yang sempat besar di zaman Hindia Belanda. Organisasi ini memang dikenal dengan komunikasi menggunakan simbol-simbol, namun kemudian dilarang karena dianggap sebagai organisasi rahasia oleh Presiden Soekarno dan dibubarkan. Meski kabarnya udah dibubarkan, masih banyak loh anggota Freemason yang tercatat sebagai pejabat di Indonesia dan ingin berkontribusi kala itu. Makanya simbol ini sengaja disisipkan saat dibangun setahun setelah dibubarkan. Ada lagi nih yang gak kalah viral meski terdengar gak masuk akal. Tahun 2017 lalu ramai dikabarkan bahwa serial animasi Malaysia Upin dan Ipin itu sengaja dibuat untuk menghancurkan Islam. Dikatakan bahwa Upin dalam bahasa Aramaik berarti aku benci Rasul, sedangkan Ipin sendiri artinya aku suka Israel. Juga karena huruf U di baju Upin bermakna USA, sedangkan huruf I pada baju Ipin bermakna Israel. Wah, aku kok nggak pernah kepikiran sampai di situ ya. Luar biasa teori konspirasinya. Baik, kita kembali kepada teori konspirasi mengenai artis tanah air. Kali ini yang menimpa adalah Agnes Mo. Kamu mungkin ingat ya ketika banyak haters yang mengumpatnya karena mengaku nggak memiliki darah Indonesia dan hanya numpang lahir. I actually don't have Indonesian blood whatsoever. Karena sebenarnya doi berdarah Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Dan karena itu pula anggapan bahwa Agnes Mo adalah pengikut Illuminati kembali mencuat. Nah, Illuminati sendiri adalah organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintah dan korporasi untuk mendirikan tatanan dunia baru. Teori konspirasi ini sebenarnya sudah lama dilekatkan dengan Agnes Mo. Ia dikabarkan ikut bergabung menjadi anggota Illuminati untuk mendongkrak popularitasnya karena pernah berfoto menutup satu mata seperti ini.